Pada hari itu, sebuah kisah heroik yang luar biasa tercatat dalam sejarah militer Indonesia. Di tengah dunia yang terkejut dan cemas, satu misi berbahaya menguji ketangguhan, keberanian dan kecepatan pasukan elit TNI, Komando Pasukan Khusus. Misi ini bukan sekedar operasi penyelamatan sandera, melainkan sebuah perjuangan hidup dan mati yang dipimpin oleh seorang prajurit dengan tekad baja, yaitu Letnan Kolonel Untung Suroso. Operasi Woyla yang berlangsung pada tahun 1981 menjadi simbol keberanian dan profesionalisme luar biasa. Dalam hitungan menit, tim yang dipimpin Untung Suroso berhasil membebaskan seluruh penumpang pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla yang dibajak oleh sekelompok teroris bersenjata. Aksi ini bukan hanya menunjukkan keterampilan luar biasa dalam menghadapi situasi ekstrim, tetapi juga menciptakan bukti bahwa pasukan Kopassus siap menghadapi tantangan apapun dengan ketepatan dan keberanian yang mengagumkan. Baik rekan-rekan, kali ini dunia prajurit akan menceritakan kisah Letkol Untung Suroso yang hanya dalam waktu 2 menit 49 detik menghilangkan nyawa para pembajak pesawat Garuda. Ikuti terus channel Dunia Prajurit agar kalian semua tahu betapa hebatnya kemampuan tempur prajurit Kopassus kita. Salam NKRI harga mati. Pada hari itu, tahun 1981, sejarah militer Indonesia mencatatkan sebuah peristiwa yang luar biasa dan menegangkan. Di tengah ketegangan yang meningkat di Bandara Don Mayeng, Bangkok, Thailand, dunia menyaksikan aksi heroik yang tidak hanya menggetarkan hati, tetapi juga menunjukkan profesionalisme, keberanian dan kecerdasan luar biasa dari pasukan elit Tentara Nasional Indonesia, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Aksi ini tidak lain adalah Operasi Woyla, sebuah misi penyelamatan yang berhasil membebaskan para sandera pesawat Garuda Indonesia yang dibajak oleh kelompok teroris bersenjata. Operasi ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah militer Indonesia, di mana pasukan Kopassus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Suroso berhasil mengatasi situasi yang sangat kritis hanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 2 menit 49 detik. Begitu cepat dan tepatnya tim yang dipimpin Untung Suroso bahwa dunia internasional pun tercengang. Namun, di balik keberhasilan yang gemilang ini, ada ketegangan, pengorbanan dan tantangan besar yang dihadapi oleh pasukan Kopassus yang beresiko tinggi dalam misi yang penuh dengan bahaya ini. Pada saat itu, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 206, sebuah pesawat jenis Douglas DC-9, tengah dalam perjalanan dari Jakarta menuju Jepang dengan transit di Bangkok. Di dalam pesawat terdapat lebih dari 100 penumpang yang terdiri dari berbagai warga negara termasuk Indonesia. Namun situasi di pesawat berubah menjadi mencekam ketika sekumpulan teroris yang menyamar sebagai penumpang pesawat mulai bertindak. Mereka mengambil alih kendali pesawat, membajak dan mengancam keselamatan semua yang ada di dalamnya. Kelompok teroris tersebut ternyata merupakan bagian dari kelompok Komando Jihad yang memiliki agenda untuk memaksakan pembebasan 80 anggotanya yang dipenjara, serta sejumlah tuntutan lainnya. Mereka menuntut sejumlah uang tebusan sebesar 1,5 juta US dollar, pengusiran warga negara Israel dari Indonesia, dan pencopotan Wakil Presiden Adam Malik. Dengan senjata api yang lengkap dan jumlah yang cukup besar, mereka berhasil menguasai pesawat dan menyandra seluruh penumpang, menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Namun pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Saat itu, Indonesia merasa bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan penuh ketegasan,
pasukan Kopassus dipanggil untuk melakukan misi penyelamatan. Pasukan yang dikenal dengan kecepatan, ketepatan, dan keberanian luar biasa ini mendapat perintah langsung untuk menyelamatkan para sandera yang terjebak dalam pesawat yang kini berada di bawah kendali para teroris. Operasi ini dikenal dengan nama Operasi Woyla, dan pasukan Kopassus yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Suroso dipilih untuk menjalankan misi berbahaya ini. Dalam waktu yang sangat singkat, Suroso dan timnya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kelompok teroris yang telah membajak pesawat dengan senjata lengkap dan terlatih. Tantangannya sangat besar karena pasukan Kopassus harus melakukan penyelamatan dengan sangat hati-hati agar tidak ada nyawa yang terbuang sia-sia, tetapi juga dengan kecepatan yang luar biasa. Saat pasukan Kopassus tiba di lokasi, kondisi pesawat yang telah dikuasai para teroris semakin mencekam. Pesawat itu diparkir di sisi bandara Don Mueang dan seluruh pintu masuk telah dipenuhi oleh teroris yang siap bertindak jika mereka merasa terancam. Disinilah kepemimpinan dan kecerdasan Suroso sangat diuji. Dengan penuh kewaspadaan, Suroso membagi pasukannya menjadi 3 kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 2 orang prajurit. Sehingga total tim yang terlibat dalam penyelamatan ini hanya 6 orang. Suroso sendiri berada di pintu depan pesawat, siap memimpin timnya untuk menyerbu pesawat tersebut. Namun dalam setiap misi berbahaya, risiko selalu ada. Suroso tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sangat cepat dan tepat jika mereka ingin menyelamatkan sandera dengan selamat. Tanpa keraguan, pada saat yang telah ditentukan, Suroso memberikan aba-aba untuk memulai serangan. Kami memulai serangan dengan menghitung waktu menggunakan stopwatch, bukan jam tangan biasa, tenang Suroso. Stopwatch ini adalah alat yang dibekalkan oleh Amerika yang digunakan untuk mengukur waktu dengan akurat dalam situasi krisis seperti ini. Saat pasukan Kopassus mulai menyerbu pesawat, mereka segera dibagi menjadi 3 tim. 1 di depan, 1 di tengah, dan 1 di belakang. Setiap tim memiliki tugas yang sangat jelas, yaitu untuk meminimalkan ancaman dari para teroris sambil memastikan bahwa sandera tidak terluka. Saat operasi dimulai, tim pertama yang bergerak adalah bagian depan, di mana Suroso memimpin langsung. Namun tantangan terbesar muncul ketika mereka menghadapi salah satu teroris yang bertubuh besar dan sangat kuat. Mereka meskipun telah ditembak beberapa kali, teroris ini terus melawan dan bahkan berhasil meraih senjata lagi untuk mengancam para prajurit Kopassus. Situasi semakin mencekam, namun berkat ketenangan dan keterampilan luar biasa dari Suroso dan timnya, teroris tersebut akhirnya dilumpuhkan. Namun di balik kemenangan tersebut, ada pengorbanan besar yang harus dibayar. Kapten Herman Ranti, pilot pesawat, ditemukan tergeletak dan tak bernyawa dengan luka tembak di kepala. Selain itu, seorang prajurit Kopassus, Ahmad Kirang, juga gugur setelah tertembak di bagian perut. Kehilangan ini menambah kesedihan di tengah kesuksesan operasi tersebut. Namun keberanian mereka tetap membawa hasil yang luar biasa. Seluruh penumpang pesawat akhirnya berhasil diselamatkan tanpa ada yang terluka parah. Tim Kopassus yang dipimpin oleh Suroso memastikan bahwa semua sandera berhasil keluar dengan selamat dari pesawat yang telah dibajak. Namun misi belum selesai. Suroso harus bertindak cepat ketika salah seorang penumpang memberitahu bahwa ada seorang teroris yang mencoba berbaur dengan penumpang lainnya untuk menghindari identitasnya. Dengan ketegasan, Suroso langsung menembak kaki teroris tersebut untuk melumpuhkannya, memastikan bahwa dia tidak bisa melanjutkan aksinya yang membahayakan nyawa orang lain. Namun karena kehilangan banyak darah, teroris tersebut akhirnya tewas. Keputusan yang diambil Suroso sangat tepat, karena dalam situasi seperti ini,
Setiap detik sangat berarti dan setiap tindakan harus diambil dengan sangat hati-hati. Operasi Woyla akhirnya selesai dalam waktu yang mengejutkan, hanya dalam waktu 2 menit 49 detik. Dunia tidak percaya bahwa pasukan Kopassus bisa melakukan operasi sebesar ini dengan kecepatan yang luar biasa. Operasi ini menjadi bukti nyata tentang profesionalisme, ketepatan dan keberanian luar biasa dari pasukan Kopassus yang siap menghadapi tantangan berat dalam situasi apapun. Keberhasilan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral bagi bangsa Indonesia. Operasi Woyla membuktikan bahwa TNI khususnya Kopassus adalah pasukan yang sangat berhati-hati dan siap untuk menjalankan misi apapun dalam keselamatan rakyat dan negara. Atas keberhasilan ini, Suroso dan timnya mendapatkan penghargaan dan pujian tinggi dari pemerintah Indonesia. Keberhasilan tersebut juga membuat mereka menjadi simbol keberanian dan dedikasi terhadap negara. Nama Letnan Kolonel Untung Suroso kini dikenang sebagai pahlawan yang telah mengorbankan segala-galanya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Pada akhirnya, Operasi Woyla menjadi salah satu momen paling heroik dalam sejarah militer Indonesia yang akan dikenang sepanjang masa.